Nah, dia dibentuk dari lapisan germinativumnya, lapisannya adalah dari ektodermal. Kemudian lapisan ektodermal itu nanti akan membentuk namanya adalah neural plate. Selanjutnya neural plate akan membentuk neural tube. Jadi neural tube itu bentuknya seperti ini, seperti tabung ya. Jadi bagian pinggir dan bagian tengah. Bagian pinggir ini nanti yang akan berubah menjadi bagian-bagian dari otak, sedangkan bagian tengah ini nanti berkembang menjadi bagian ventricle. Nah, neural tube atau tabung tadi nanti dalam perkembangannya akan membentuk tiga namanya adalah proencephalon, yang tengah mesencephalon, yang bawah adalah rhombencephalon, kemudian bagian lanjutannya adalah kaudal. Selanjutnya proencephalon ini nanti akan berubah menjadi telencephalon dan diencephalon. Mesencephalonnya tidak berubah, kemudian rhombencephalon berubah menjadi medencephalon dan mielencephalon. Kemudian telencephalon nanti akan berubah menjadi cerebrum kanan dan kiri, hemisfer cerebrum kanan kiri. Diencephalon itu nanti akan berubah menjadi hipotalamus, talamus, dan epitalamus. Mesencephalon tetap tidak berubah, namanya adalah midbrain. Kemudian yang medencephalon bagian depan itu nanti akan berubah menjadi pons, bagian belakang akan berubah menjadi cerebellum, sedangkan mielencephalon akan berubah menjadi medulla oblongata. Kemudian yang kauda itu nanti akan lanjut menjadi medulla spinalis. Sebaliknya, saluran yang ada di dalam neural tube tadi itu akan mengikuti perkembangan dari kulitnya tadi ya. Nah, kalau yang di telencephalon maka dia nanti akan berkembang menjadi ventricle 3. Maksud saya ventricle lateral. Kemudian di diencephalon berubah menjadi ventricle 3. Lanjut di mesencephalon menjadi ductus aqueductus sylvii. Kemudian yang di depan cerebellum di belakang pons itu nanti akan berubah menjadi ventricle 4. Selanjutnya yang di kanalis centralis itu nanti akan yang masuk ke medulla spinalis ya, dia akan berubah menjadi kanalis centralis. Sehingga kalau nanti ada pertanyaan misalnya cerebrum ini secara embriologi dari mana? Dari proencephalon. Kalau talamus juga proencephalon atau dari diencephalon. Kemudian yang tidak berubah yang mana? Adalah midbrain. Kemudian kalau ada gangguan, misalnya gangguan penutupan, jadi di sini kan tabung ya, tabung itu pasti akan menutup atas dan bawah. Penutupan bagian atas atau yang disebut dengan rostral atau kranial itu kalau terganggu maka akan menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut dengan mikroencefali atau anencefali. Jadi otaknya kecil atau tidak ada otak sama sekali. Ya, jadi otak yang maksud saya otak yang bagian cerebrum yang tidak berkembang ya. Jadi otaknya mengecil gitu. Kemudian kalau yang di sini yang di kauda atau bagian bawah atau inferior yang tidak berkembang maka di sini nanti akan terjadi spina bifida. Artinya ada lubang di punggungnya ya, di daerah sakrum sehingga nanti akan keluar cairan cerebrospinal terus-menerus dari dalam lubang tersebut. Jadi saluran ini nanti akan berlubang sehingga cairan cerebrospinal yang dihasilkan oleh ventricle lateral itu nanti akan terus keluar. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sepertinya belum ada, dokter. Enggak ada, saya lanjut. Selanjutnya pelindung dari otak. Jadi otak itu kan terdiri dari cerebrum, kemudian brainstem, terus cerebellum. Nah, semuanya ada di dalam kavum krani yang dibungkus oleh atau dilindungi yang pertama adalah oleh tulang-tulang pembentuk
kranium ya, dan basis kranii. Nah, tulang yang membentuk kranium itu yang pertama, yang bagian depan ini adalah os frontal. Kemudian bagian samping atas kanan kiri namanya os parietal. Bagian belakang namanya os occipital. Kemudian bagian samping bawah namanya adalah os temporal. Nah, tulang-tulang ini nanti akan dihubungkan dengan yang disebut dengan sutura. Jadi ini persendian antara dua tulang di daerah kranium namanya adalah sutura. Sutura yang menghubungkan atau menggabungkan antara os frontal dengan os parietal ini namanya adalah sutura coronarius atau coronaria. Kemudian yang menghubungkan antara parietal dengan occipital namanya sutura lambdoidea. Kemudian yang menghubungkan antara ini parietal dan temporal namanya adalah sutura lateralis, sedangkan yang menghubungkan antara parietal kanan kiri ya namanya adalah sutura sagittalis. Nah, kemudian dari depan ini ada tulang-tulang wajah. Jadi tulang-tulang wajah itu yang membentuk adalah os zygomaticum, kemudian os maxillaris, terus os mandibula, kemudian kalau yang di sini adalah os nasal, kemudian kalau lubang di sini namanya adalah cavum orbita, tempat bola mata berada ya. Ini dibentuk oleh yang bagian depan ini adalah os ethmoid, bagian belakangnya adalah os sphenoid, kemudian bagian atapnya adalah os frontal, bagian basisnya adalah os maxilla, dan samping adalah os zygomaticum. Kemudian kalau kita lihat yang dari bagian dalam itu nanti ada suatu cekungan, ini namanya adalah sulcus ya. Nah, sulcus ini nanti akan berjalan arteri meningia media. Namanya sulcusnya adalah sulcus meningia media, yang merupakan tempat berjalannya arteri meningia media. Kemudian kalau di basis kranii ini akan banyak kali lubang, di mana lubang-lubang ini tempat berjalannya nervus cranialis. Kalau yang depan ini namanya adalah lamina cribosa, merupakan tempat berjalannya nervus olfactorius untuk pembauan. Kemudian di sini di puncak ini dari os sphenoid ya, ini ada lubang namanya adalah canalis opticus, tempat berjalannya nervus opticus. Kemudian di sini juga ada lubang di bawah ini namanya fissura orbitalis superior, tempat berjalannya nervus 3, 4, 5.1 dan 6. Kemudian ini adalah foramen ovale, tempat berjalannya nervus 5.2. Kemudian ini foramen rotundum, tempat berjalannya nervus 5.3. Kemudian di tegmentum dari maksud saya petrosus ya, dari petrosus os temporal ini ada canalis auditiva interna, merupakan tempat berjalannya nervus 7 dan 8. Kemudian ini ada canalis hypoglosus, tempat keluarnya nervus 9, 10, 11, 12. Kalau lubang besar ini namanya adalah foramen magnum, tempat keluarnya dari medulla spinalis. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, dokter.
Baik. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Pelindung kedua adalah meningen. Nah, meningen ini merupakan jaringan ikat yang melindungi otak dari benturan, kemudian juga dari proses infeksi. Ya. Jadi meningen ini melapisi otak mulai dari cerebrum bagian atas sampai cerebellum, kemudian menutupi juga medula spinalis. Jadi melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian lapisannya itu ada 3 lapis. Ada lapisan dura mater paling luar, kemudian lapisan arachnoid yang tengah, dan lapisan pia mater yang menempel erat pada otak, kemudian juga ikut dari kontur dari otak. Jadi konturnya kan ada yang menonjol, ada yang masuk ya. Kalau menonjol namanya gyrus, yang masuk namanya sulcus. Jadi dia ikut dari kontur otak, itu adalah pia mater. Kemudian di antara 3 meningen tadi itu lapisannya ada ruangan-ruangan. Yang pertama antara tulang kranium atau periosteum dengan dura mater, namanya ruangannya adalah epidural. Di epidural ini nanti berjalan arteri meningia media. Kalau arteri meningia medianya pecah karena trauma sehingga ada fraktur dari periosteum yang merobek arteri meningia media, maka perdarahannya disebut epidural bleeding atau epidural hematom. Kemudian ruangan yang terletak di antara dura mater dan arachnoid namanya adalah subdura. Subdura ini berjalan vena-vena dura mater. Sehingga kalau misalnya ada pecah dari vena dura mater, maka akan terjadi perdarahan yang disebut perdarahan subdura. Berikutnya lapisan antara arachnoid dengan pia mater ini adalah namanya adalah ruangan subarachnoid. Nah, di sini hanya ada bridging vein ya. Jadi vena-vena penghubung. Nah, kalau misalnya vena-vena bridging vein tadi itu pecah, maka akan terjadi perdarahan yang disebut dengan perdarahan subarachnoid. Kalau misalnya yang di otak yang pecah, yang di dalam otak itu yang pecah pembuluh darahnya, contohnya misalnya arteri lenticulostriata itu pecah, maka dia akan menyebabkan terjadinya perdarahan intracerebral. Ya, jadi kalau misalnya ditanya perdarahan epidural bleeding itu karena pecahnya apa? Arteri meningia media. Perdarahan di subdura karena pecahnya apa? Karena pecahnya vena dura mater. Kalau perdarahan subarachnoid karena apa? Pecahnya arteri atau vena bridging vein. Kemudian kalau perdarahan intracerebral pecahnya apa? Adalah pecahnya pembuluh darah yang memberikan vaskularisasi untuk otak. Salah satu contohnya yang paling sering pecah itu adalah arteri lenticulostriata karena arterinya kecil dan tipis ya, sehingga dia mudah sekali pecah apabila ada aliran darah yang terlalu banyak sehingga pembuluh darahnya menjadi vasodilatasi secara berlebihan. Selanjutnya meningen ini nanti kan akan mengikuti dari celah-celah di otak tersebut, terutama yang dura mater ya, yang lapisan dura mater. Nah, lapisan dura mater yang masuk ke visura longitudinalis
namanya adalah valve cerebri. Dia akan memisahkan hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kemudian yang kedua, kalau yang masuk ke dalam sulcus transversus, maka dia akan membentuk yang disebut dengan tegmentum cerebelli yang akan membatasi antara cerebrum dengan cerebellum. Sedangkan yang nanti akan membatasi hemisfer cerebellum kanan kiri namanya adalah valve cerebelli. Dura mater ini kalau di bagian kranium yang atas, maka dia tidak melekat erat sehingga ada celah. Dengan adanya celah ini maka bisa dilewati oleh arteri meningia media. Tetapi bagian basis dia melekat sangat erat ya. Jadi nempel langsung di tulang-tulang basis kranii. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi otak supaya dia tidak bergeser. Itu sebabnya maka dia akan memasuki celah-celah di antara otak tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, dokter. Baik, saya lanjutkan. Sekarang adalah cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini dibentuk oleh sel ependim yang terletak di plexus choroideus. Plexus choroideus ini ada di ventricle lateral, ventricle 3, ventricle 4. Tetapi yang paling banyak ada di ventricle lateral. Sehingga produksi cairan cerebrospinal itu paling banyak terbentuk di plexus choroideus yang ada di ventricle lateral. Selanjutnya, cairan cerebrospinal dari ventricle lateral ini nanti akan berjalan menuju ke ventricle 3 yang ada di diencephalon melalui suatu celah namanya foramen Monro. Selanjutnya dari foramen Monro ini nanti akan masuk ke ventricle 3, kemudian dari ventricle 3 masuk melalui ductus aqueductus sylvii menuju ke ventricle 4. Dari ventricle 4 dia akan keluar melalui foramen Magelli, kemudian 2 foramen Lusca dan masuk ke canalis centralis. Selanjutnya semuanya nanti akan masuk ke ruangan subarachnoid, kemudian dia naik ke atas, masuk ke dura mater melalui villi arachnoidalis. Dari vena-vena dura mater ini nanti akan menuju ke vena jugularis sehingga kembali ke jantung. Cairan cerebrospinal ini dibentuk setiap hari antara 400 sampai 600 cc. Namun yang beredar di dalam sistem ventrikel dan subarachnoid ini hanya sekitar 150 cc. Kemudian komposisi dari cairan cerebrospinal terbanyak atau 99,13% itu adalah air, sisanya adalah bahan-bahan terlarut. Bahan terlarut ini ada bahan organik maupun anorganik. Kalau organik ada protein, asam amino, gula, kolesterol, urea, asam urat, kreatinin maupun asam laktat. Sedangkan kalau yang anorganik itu adalah elektrolit ya. Kemudian dia juga ada sel-sel limfosit sekitar hanya 6 sel ya per milimeter kubik. Kemudian kalau misalnya terjadi suatu proses infeksi misalnya ya, pasti perubahan cairan cerebrospinal ini akan terjadi. Jadi komposisinya yang tadinya mungkin air yang lebih banyak menjadi bahan terlarutnya yang menjadi bertambah.
Nah, bahan terlarut apa yang paling sering berubah? Yang pertama adalah protein, yang kedua adalah glukosa ya. Karena kalau yang protein ini disebabkan karena peningkatan mediator inflamasi, sedangkan kalau glukosa biasanya karena penggunaan glukosa oleh bakteri sehingga kadar glukosanya menjadi berkurang. Kemudian ini adalah kasus kita yang kemarin itu adalah hidrosefalus. Jadi kalau aliran cairan cerebrospinal itu lancar, maka tidak akan ada perubahan tekanan di intrakranial dan penumpukan cairan cerebrospinal. Tetapi kalau misalnya ada sumbatan, contohnya misalnya yang paling sering adalah di ductus aqueductus sylvii karena salurannya sangat sempit, maka pada saat terjadi sumbatan, maka aliran cairan cerebrospinal yang berasal dari ventrikel lateral, kemudian ventrikel 3 tidak masuk ke ventrikel 4. Akhirnya terjadilah pengumpulan cairan cerebrospinal di ventrikel 3 dan ventrikel lateral. Kalau sudah terjadi kondisi tersebut, maka otak ini kan sudah dilindungi oleh kranium, di mana kranium ini kalau sudah menutup ya suturannya tadi, maka dia tidak akan bisa bertambah besar volume yang ada di dalam kranium ini. Sehingga kalau ada pelebaran dari cairan yang ada di ventrikel, maka dia akan menekan ke bagian-bagian otak yang disebut dengan lateralisasi. Nah, tergantung dari bagian yang tertekan. Kalau misalnya yang tertekan itu di daerah frontal, maka akan terjadi gangguan fungsi dari lobus frontalis. Kita tahu lobus frontalis fungsinya sebagai pusat koordinasi gerakan, kemudian memori, kognitif, pertimbangan baik buruk, kemudian fungsi bahasa. Sehingga kalau misalnya ada penekanan di daerah frontal atau pusat kesadaran juga ya, maka dia akan mengalami gangguan-gangguan fungsi tersebut. Misalnya motorisnya tidak bisa sehingga pasiennya mengalami kelumpuhan. Kemudian kalau misalnya ke parietal yang ditekan, maka akan mengalami gangguan sensoris. Kalau ke osipital yang ditekan, maka akan mengalami gangguan penglihatan. Kalau misalnya yang tertekan itu adalah daerah brainstem misalnya ya, kalau pada midbrain itu nanti dia akan mengalami gangguan proses penglihatan maupun pendengaran. Kalau ke pons, dia akan mengalami gangguan tidur, jadi dia tertidur terus ya, atau gangguan kesadaran dan gangguan nervus cranialis, kemudian juga gangguan irama pernafasan. Nah, kalau yang medula oblongata yang tertekan, karena di sana itu pusat jantung, pusat tekanan darah, pusat pernafasan, maka akan terjadi kematian. Itu yang disebut dengan lateralisasi ya, jadi penekanan daerah otak yang lain. Nah, kalau terjadi rangsangan, maksudnya kalau terjadi hidrosefalus di mana produksi cairan ini meningkat ya, atau adanya sumbatan, maka kita bisa melakukan proses pengecekan. Pengecekannya adalah menggunakan lumbal fungsi untuk mengambil cairan cerebrospinal. Sehingga nanti kita bisa mengetahui sumbatannya karena apa. Apakah produksi yang berlebihan atau karena proses penyumbatan. Kalau produksi berlebihan berarti tidak ada proses infeksi, maka komposisinya menjadi tetap, tapi jumlahnya yang berlebihan. Tapi kalau ada sumbatan, di mana penyebabnya itu adalah paling banyak adalah infeksi, maka nanti akan terjadi peningkatan jumlah, karena dia tidak bisa mengalir ya.
Kemudian juga ada perubahan komposisi dari cairan cerebrospinal, misalnya proteinnya meningkat, glukosanya menurun, kemudian ada ditemukan sel-sel PMN atau polimorfonuklear yang merupakan bagian dari sel leukosit. Nah, kalau di sini ada peningkatan cairan cerebrospinal, di mana cairan cerebrospinal itu salah satunya juga dibentuk oleh meningen ya. Batas dari ventricle ini salah satunya dibentuk oleh bagian dari meningen, yaitu meningen yang paling dalam atau yang disebut dengan pia mater. Sehingga kalau ada rangsangan dari peningkatan volume atau infeksi di daerah ventricle, dia akan merangsang meningen. Nah, kalau ada rangsangan meningen, maka tanda khasnya yang pertama adalah demam, kemudian yang kedua kaku kuduk, jadi pasien mengeluh lehernya kaku, kemudian yang ketiga adalah nyeri kepala yang hebat. Nanti ada tambahan-tambahan lagi gejala, tetapi yang paling khas ada 3 itu. Kalau ada 3 khas gejala, demam, nyeri kaku pada leher atau kaku kuduk, kemudian ada nyeri kepala, maka kalian harus berpikir bahwa di sini akan terjadi atau sedang terjadi rangsangan meningen. Maka pemeriksaan laboratoriumnya kita menggunakan fungsi cairan cerebrospinal untuk mengetahui komponen yang ada di dalam cairan cerebrospinal. Kemudian yang kedua adalah kita memeriksa, pemeriksaan fisiknya adalah tanda-tanda rangsangan meningeal. 1. Kaku kuduk, 2. Kernik, 3. Brudzinski. Kalau LASIK itu bukan untuk memeriksa rangsangan meningeal, tapi dia memeriksa kondisi medula spinalis. Biasanya pada pasien-pasien HNP ya, jadi ada penonjolan atau terjepitnya serabut saraf yang ada di medula spinalis. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, dokter. Kemudian apa fungsi dari cairan cerebrospinal? Fungsinya sebagai peredam otak, kemudian yang kedua sebagai nutrisi, penyalur nutrisi, kemudian yang ketiga adalah pembawa dari sisa-sisa metabolisme yang dihasilkan oleh sel neuron. Pelindung berikutnya adalah blood-brain barrier. Jadi kalau yang disebut dengan blood-brain barrier itu adalah hubungan dari sel endotel pembuluh darah dengan otak ya. Jadi yang langsung melekat di otak ini dihasilkan atau dibentuk oleh yang pertama adalah sel endotel, kemudian yang kedua adalah perisit, kemudian yang ketiga adalah mikroglia, yang keempat adalah astrosit. Nah, kalau blood-brain barrier, pelindungnya itu adalah ikatan yang sangat erat antara sel endotel di pembuluh darah atau yang disebut dengan tight junction. Akibatnya apa? Dengan eratnya tight junction tadi itu, maka komponen yang ada di dalam darah itu tidak dengan mudah masuk ke jaringan interstisial di otak. Demikian pula yang berasal dari cairan interstisial otak itu tidak akan mudah masuk ke pembuluh darah. Sehingga ini yang disebut dengan blood-brain barrier. Kemudian nanti yang ada di processus choroideus ini ada yang disebut dengan blood CSF barrier. Blood CSF barrier ini strukturnya berbeda. Jadi yang pertama sel endotel kapiler di pembuluh darah di daerah plexus choroideus itu
celah antar endotelnya lebar. Kemudian di bawah dari endotel itu ada sel-sel ependim yang berikatan erat antara satu sel dengan sel yang lain dengan menggunakan tight junction. Artinya kalau ada komponen dari darah karena celah antar endotelnya itu renggang, maka dia akan mudah keluar dari pembuluh darah. Tetapi karena di bawahnya ada sel-sel ependim yang sangat erat, maka dia akan sedikit menghambat pengeluaran komponen yang ada di dalam darah menuju ke cairan cerebrospinal. Ini yang disebut dengan blood CSF barrier. Kemudian yang nanti ada di sepanjang subarachnoid ya, di sepanjang ventricle, ada yang disebut dengan bariernya itu, barrier CSF-nya itu antara sel-sel di subdura dengan sel-sel yang ada di melekat pada otak ya. Nah, dengan adanya sel-sel yang sangat erat di subarachnoid ya, di arachnoidnya, subdura berarti di dura maternya ya. Kan di bawah dura mater itu ada ruangan ini subdura. Kalau subdura berarti di bawahnya ada subarachnoid ya yang berisi cairan CSF. Karena di dura mater itu juga cukup tebal ya lapisannya, maka cairan yang ada di arachnoid itu juga tidak akan mudah keluar dari sistem ventrikel. Berikutnya, bagaimana sih sebenarnya proses pertukaran atau keluar masuknya komponen yang ada di pembuluh darah masuk ke cairan cerebrospinal atau ke bagian-bagian dari interstisial otak, itu bagaimana sebenarnya? Ini adalah blood-brain barrier-nya ya. Nah, komponen darah yang sifatnya larut di dalam lemak, maka dia akan berpindah dari darah menuju ke ke jaringan interstisial atau ke ventricle tadi melalui proses yang disebut dengan difusi pasif. Jadi dia akan bergerak dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Ini adalah komponen yang bersifat larut di dalam lemak. Kenapa dia mudah larut di dalam lemak itu bisa tembus? Karena komponen dari sel itu adalah dilapisi lipid bilayer. Jadi komponennya adalah lemak. Sebaliknya, kalau yang sifatnya larut dalam air, dia tidak bisa menembus masuk ke celah endotel, kemudian dari endotel masuk ke interstisial. Itu tidak bisa, ya. Jadi yang bisa masuk adalah yang sifatnya lipofilik melalui difusi pasif. Atau kalau misalnya ion, itu harus dari gradien konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, maka dia akan melalui proses difusi pasif. Contohnya natrium dari darah masuk ke interstisial otak atau masuk ke ventricle. Nah, itu pakai difusi pasif. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada elektrolitnya yang kembali keluar? Misalnya kalau elektrolitnya tadi kan natrium yang masuk, itu pakai difusi pasif. Nah, kalau natrium keluar bagaimana? Karena natrium itu lebih banyak